Tim hukum Prabowo Gibran tolak usulan Megawati jadi amikus kurie. Berhasil diredam, pimpinan TNI Polri Sorong akan selidiki kasus pertikaian di Pelabuhan Sorong. Hari pertama kerja usai libur lebaran, ruas jalan MT Haryono macet parah. Halo Dewi. Halo Sally, Selamat kita pagi kembali juga ya kepada di pemirsa Simpo TV. Kembali ya, di Menyapa Pagi. Dan hari ini ada berita apa aja nih Shell? Tadi kita sudah bacakan ya di atas headline Benar. kita ada 3 berita. Yang pertama soal sudah kembali ke Hari kedua ya, Betul. masa masuk sekolah dan juga berangkat kerja gitu. Iya. Sudah mulai kembali aktif, kita beraktivitas seperti biasanya karena yang sebelumnya di libur lebaran aktivitas di Jakarta mulai sepi, kini sudah ramai ya. memasuki akhir lebaran gitu betul ya. sekali. Sedang Dan sudah memang ramai cuti gitu. sudah selesai ya Dewi di Benar. tanggal 15 April 2024. Dan Jakarta sudah mulai ramai, pastinya pemirsa yang sudah menjalankan aktivitas tetap semangat karena kita tetap melanjutkan hidup kita. Harus semangat dong. Betul sekali. Kita nggak Tadi boleh juga lemah ya. Selain ada berita libur lebaran telah usai, tadi ada berita apa aja juga nih Dewi? Nah ini semakin memanas persidangan di MK yang saat ini dilanjutkan gitu ya, dan kemarin sudah menyerahkan kesimpulan gitu dari masing-masing kubu, yakni kubu 01, kubu 02 dan juga kubu 03. Dan memang setiap kubu memiliki poin dan statement sendiri ya Dewi. Ya, Tadi juga kita sudah melihat dari sidang kemarin yang ternyata memang dari kubu 02 melihat kalau 01 dan 03 ini untuk statementnya kurang ya. Ini memang perlu menjadi highlight karena poinnya adalah untuk Pilpres 2024, malah dibahasnya juga di luar dari konteks Pilpres ya Dewi. iya betul. Dan kubu 02 nih sering kali menyatakan bahwa memang usulan atau pernyataan dari 01 dan 03 ini tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan poin yang dibahas dalam sidang Ya PHPU betul ini. sekali Dewi. Selain di sidang PHPU Pilpres 2024, kita juga ada berita soal pertikaian antara polisi di Sorong, Papua Barat. Oh, itu sangat disayangkan sekali ya. Betul. TNI dan Polri malah Jadi bertengkar ya Dewi, Iya. yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik, ternyata jadi bertikai seperti ini. ya, jadi kita harapkan semoga pertikaian tersebut tidak berlanjut dan berujung dengan perdamaian. Baik, selain 3 berita yang tadi kita sudah sampaikan, pastinya kita punya berita-berita yang lebih menarik dan hangat pastinya untuk pemirsa Simpo TV. Tentunya bersama saya Sri Dewi Andayani Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi Simpo selengkapnya. TV. Ya baik pemirsa, memang kalau kita melihat sidang PHPU Pilpres 2024 ini semakin seru ya, karena memang setiap kubu memiliki statement dan poin-poin sendiri. Ya, seperti anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris yang menuturkan pembelaan dan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pemohon dalam sidang PHPU 2024 dinilai tidak akurat. Hal itu diungkapkan Hotman usai tim hukum Prabowo Gibran menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa 16 April 2024. Anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris menilai kubu 01 dan 03 tidak bisa membuktikan berbagai tudingan yang dilayangkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, salah satunya yakni tuduhan terkait bansos yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Hotman menegaskan bahwa pembelaan dan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pemohon tidak cukup dan dinilai tidak kuat. Alih-alih membawa saksi dan bukti ke dalam persidangan, Hotman menyebut kubu 01 dan 03 salah dalam membawa saksi maupun ahli pada sidang PHPU 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun,
harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinfo TV melaporkan. Dewi melihat Hotman sebagai perwakilan dari tim hukum Prabowo Gibran sudah mengajukan kesimpulan ya. Dan memang kita pastinya masih menunggu apakah hasil sidang ini bagaimana ya. Karena pastinya masyarakat juga menunggu ini mau dibawa kemana sidang ini kan. Betul, dan kita juga menunggu keputusannya ya di tanggal 22 April 2024 nanti. Baik, selain itu Dewi, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menggelar deklarasi dukungan bersama masyarakat Jakarta Timur terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan PHPU 2024. Dan dalam deklarasi tersebut, Habibur Rahman meminta kepada MK untuk bertindak sesuai konstitusi dengan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Kubu 01 dan juga Kubu 03. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menggelar deklarasi dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi bersama masyarakat Jakarta Timur pada 16 April 2024 di Luxury Inn, Jakarta Timur. Acara tersebut digelar dalam rangka mendukung Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 dengan jujur dan adil. Waketum Gerindra yang juga pimpinan Komisi 3 DPR ini menilai permohonan yang diajukan oleh Kubu 01 dan 03 lemah secara argumentasi hukum serta minim bukti. Menurutnya, tudingan kecurangan yang disematkan ke paslon 02 sama sekali tidak berdasar. Di hari ini kami konsolidasi pendukung Prabowo Gibran. Ini simpul-simpulnya, karena kan teman-teman kan masih pada libur Hari Raya Idul Fitri. Tapi intinya kami mendukung MK untuk bertindak sesuai konstitusi dan hukum, menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Ya, karena kalau kita lihat ikuti jalannya persidangan, permohonan yang diajukan paslon 1 dan 3 lemah argumentasi dan minim alat bukti, sehingga tidak ada secuil pun alasan untuk mengabulkan. Dan ini teman-teman yang di grassroots ini, simpul-simpul massa, tahu betul ya prosesnya kemenangan Prabowo. Ya, mereka tahu banget, sama sekali tidak ada ya kecurangan, sama sekali tidak ada pelanggaran. Yang ada justru kami dicurangin, tapi masih tetap menang. Tadi teman-teman udah dengar kan? Kami ini di Jakarta Timur ya mau ngumpulin orang 1.000 tiap hari, sehari menjelang sebelumnya aja bisa. Ya 100.000 kita perlu cuman 2-3 hari. Jadi kalau ada indikasi misalnya MK akan memutus tidak sesuai dengan hukum, maka dari Jakarta Timur siap. Kalau ada yang ingin indikasi MK diintervensi, kami dari Jakarta Timur siap hadir ke MK, membela MK agar bisa benar-benar menegakkan keadilan. Dari Jakarta, tim Sinfo TV melaporkan. Ya Dewi, tadi selain dari Hotman sebagai perwakilan tim hukum Prabowo Gibran, ada juga Habibur Rahman yang ternyata juga melakukan deklarasi untuk menolak gugatan sidang nanti ya MK untuk Pilpres 2024. Dan ini deklarasinya juga dilakukan dengan warga Jakarta Timur gitu ya, untuk menolak gugatan PHPU 2024 ini. Dan pastinya kita menunggu ya untuk hasil sidangnya bagaimana, dan pastinya bisa baiklah ya untuk kedepannya untuk negara kita semoga juga. ada hasil terbaik begitu ya. Betul sekali, betul. Dan tak hanya itu pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak tepat bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Menurut Otto, amicus curiae merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh pihak di luar perkara.
Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan menanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Oto menilai pengajuan tersebut tidak tepat dikarenakan Megawati merupakan pihak yang berperkara dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Amicus curiae merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh pihak tidak terkait dengan perkara. Dijelaskan, amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. Hal tersebut biasanya diajukan untuk kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Dan gitu, bukan menjadi pihak dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini, sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung yang menimbang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dan selain itu juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman yang menilai gugatan sengketa pemilu 2024 yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 ini tidak berdasarkan bukti yang kuat. Tak hanya itu, Habib bahkan menyebut tidak masuk akal jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon di keputusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang diumumkan pada 22 April mendatang. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman buka suara soal gugatan sengketa pemilu 2024 yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. Habib menyebut gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas, serta tidak dilampirkan dengan bukti yang kuat. Dirinya menilai tidak masuk akal jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon di keputusan sidang sengketa Pilpres 2024 mendatang. Pendukung Prabowo Gibran, ini simpul-simpulnya, karena kan teman-teman kan masih pada libur Hari Raya Idul Fitri, tapi intinya kami mendukung MK untuk bertindak sesuai konstitusi dan hukum, menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Ya, karena kalau kita lihat ikuti jalannya persidangan, permohonan yang diajukan paslon 1 dan 3 lemah argumentasi dan minim alat bukti, sehingga tidak ada secuil pun alasan untuk mengabulkan. Teman yang di grassroots ini, simpul-simpul massa, tahu betul ya prosesnya kemenangan Prabowo. Ya, mereka tahu banget, sama sekali tidak ada ya kecurangan, sama sekali tidak ada pelanggaran. Yang ada justru kami dicurangin, tapi masih tetap menang, sangat lemah secara hukum ya, kan kita udah pelajari. Kemarin saya ikut bikin kesimpulan ya kan ya, sama sekali tidak ada bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, minim sekali bukti yang relevan, sangat-sangat minim, sehingga nggak masuk akal bagi MK untuk ya mengabulkan permohonan para pemohon. Kemarin saya ikut finalisasi kesimpulannya, lengkap kami bedah permohonan paslon 1, paslon 3, bukti-bukti dan ahli-ahli yang mereka ajukan semuanya mentah. Ya, tidak ada secuil pun harapan bagi mereka sebetulnya agar permohonan mereka dikabulkan. Insya Allah lah ya, insya Allah kita tinggal nunggu tanggal 22 ya ditolak permohonan mereka. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, memang sangat memanas sekali ya di sidang PHPU Pilpres 2024 ini. Pastinya kita selalu menunggu untuk hasilnya bagaimana ke depannya ya Dewi. Ya, dan selalu ada hal baru begitu ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa Megawati Soekarno Putri yakni Ketua Umum PDIP yang dikatakan merupakan amicus curiae, yang mana ini tidak diperbolehkan memberikan ajuan begitu ya kepada Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu juga tadi ada Habib yang ternyata juga melakukan penolakan ya untuk adanya kubu 0103 yang soal sidang PHPU yang ingin adanya pemilu ulang maksudnya ya. Betul dan sekali. itu memang kita harapkan cepat selesai ya untuk sidang PHPU Pilpres 2024 ini. Ya, pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda, masih di Menyapa Pagi bersama saya Sri Dewi Andayani. Saya Sri Sregar, sampai jumpa nanti. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum,
politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Ya, Shelly, ini sangat disayangkan ya, di Sorong, Papua Barat ada pertikaian yang melibatkan anggota TNI dan juga anggota TNI Angkatan Laut dan juga anggota BRIMOB. Dan ini berhasil diredam usai dilakukannya mediasi oleh masing-masing pimpinan instansi. Ya, baik, kedua pimpinan TNI Polri wilayah Sorong memastikan akan menindaklanjuti dan melanjutkan proses penyelidikan terkait kasus tersebut. Bentrokan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut dan anggota BRIMOB di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada beberapa waktu lalu diduga akibat kesalahpahaman di tingkat individu. Kejadian berawal dari perkelahian personal hingga berimbas kepada pergerakan massa. Perselisihan ini berhasil diredam usai dikendalikan dan dilakukan proses mediasi oleh masing-masing pimpinan instansi. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir dengan didampingi jajarannya menjenguk korban di Rumah Sakit AL Dr. Otojo Kota Sorong. Pimpinan TNI dari Polri wilayah Sorong memastikan akan menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Proses dengan hukum yang berlaku dipastikan akan berjalan jika nantinya ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Terkait dengan insiden yang tadi pagi, mulai besok siang, saya selalu Kapolda Papua Barat berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas dan terhadap oknum personil yang nanti terbukti, kemudian akan dilakukan penegakan hukum. Berikutnya kami minta maaf ke kawan-kawan Pelito karena dari data yang ada memang ada beberapa kerusakan di sana dan tadi dari hasil koordinasi sudah dilaporkan dan kita akan nanti diperbaiki. Sampai sejauh ini terdata ada 4 rekan kita, kawan-kawan dari TNI AL yang saat ini masih di dalam perawatan. Demikian juga 1 personil Polda Papua Barat dari Polres Tambau sama sedang dalam perawatan. Tim Simpo TV melaporkan. Dewi, sangat disayangkan sekali ya adanya pertikaian antara TNI Polri, padahal kan mereka harusnya memberikan contoh ya untuk masyarakat Indonesia. Dan memang diduga ini terjadi karena kesalahpahaman antara individu. Dan dugaan kesalahpahaman ini diduga juga melibatkan massa yang cukup banyak, sehingga ini pimpinan-pimpinan dari TNI melakukan upaya mediasi supaya suasana bisa menjadi baik kembali. Ya, baik. Selain dari berita Sorong, ini juga ada berita tentang Kementerian Kesehatan memastikan tidak membatalkan nomor induk pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi di bidang bidan tahun 2023. Dan hal ini juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril merespon beredarnya kabar bahwa ratusan lulusan D4 bidang pendidikan yang lolos seleksi P3K dibatalkan. Sehingga Badan Kepegawaian Nasional atau BKN regional tidak dapat menerbitkan nomor induk P3K atau NIP3K. Total pelamar yang tidak memenuhi persyaratan namun diluluskan oleh BKD tersebut sejumlah 445 orang. Jadi, tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan membatalkan nomor induk P3K pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh BKD. Kami ulangi, jadi tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan membatalkan NIP3K pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh BKD tersebut. Karena memang proses seleksinya tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan
oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pan-RB yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pemirsa, informasi lainnya yaitu ada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri acara ulang tahun Titik Soeharto yang ke-65 tahun di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Seru sekali ya Shelly, dan acara syukuran ini berlangsung secara sederhana dengan melakukan potong tumpeng dan juga turut dihadiri oleh anaknya yakni Didit Hedi Prasetyo hingga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri acara ulang tahun Siti Hediati Haryadi atau yang kerap disapa Titik Soeharto yang ke-65 tahun di kediaman Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Prabowo nampak hadir pukul 8 malam dengan mengenakan pakaian batik lengan panjang bermotif nuansa coklat dan hitam. Kedatangannya pun disambut langsung oleh anak sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Acara syukuran berlangsung secara sederhana dengan potong tumpeng. Dalam kata sambutannya, Titik turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan sahabat terdekat yang telah menyempatkan hadir. Di akhir acara, momen manis pula tergambar saat Prabowo mengabadikan momen foto bersama dengan Titik Soeharto dan putranya Didit. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, kita mengucapkan selamat ulang tahun ulang ya tahun buat Bu Titik Soeharto yang Benar. ke-65 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan pastinya bisa menjadi sumber panutan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Dan khususnya panutan juga untuk anak muda, karena meskipun usia sudah 65 tahun, namun Bu Titik ini masih terus aktif gitu menjalankan organisasi-organisasi. Betul begitu ya. sekali. Selain berita Bu Titik yang ulang tahun, ternyata juga ada politikus nih yang sudah mulai cair Dewi setelah Pilpres 2024. Betul sekali, dan ada politikus Partai Golkar yakni Idrus Marham yang menilai perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momentum cairnya suasana politik di Indonesia. Ya, hal itu terbukti dari silaturahmi antara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rajid. Politikus Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan hubungan para elit politik makin cair, meski sempat berbeda pandangan politik di Pilpres 2024. Meski belum jelas maksud dari kedatangan Arsyad ke kediaman Rosan beberapa waktu lalu. Namun Idrus menilai bahwa pertemuan keduanya adalah langkah baik, yang diharapkan tidak ada lagi permusuhan di antara para elit partai politik. Menurutnya hal tersebut akan membuka pertemuan-pertemuan lain antara pihak-pihak terkait, yang sebelumnya berlawanan pada kontestasi pemilu 2024. Realitas sosial di dalam silaturahmi Idul Fitri para elit kelihatannya sudah mulai cair. Terbukti kehadiran baik perwakilan dari orang-orang, maksud saya dari paslon 1, paslon 3 ke paslon 2 sebaliknya juga begitu. Dan yang paling puncak kemarin itu kita perhatikan bagaimana di tempatnya Saudara Rosan sebagai ketua TKN dan hadir dari ketua TPN Saudara Arsyad. Ini saya kira luar biasa, meskipun ada mempertanyakan ya bahwa ini apakah karena motivasi kadin atau hal lain. Tetapi poin saya adalah bahwa momentum Idul Fitri kemarin itu telah mendorong ya mencairnya komunikasi politik yang selama ini ada hambatan-hambatan psikologis. Jadi momentum ini saya kira cukup bagus. Nah, oleh karena itu bagi saya adalah bagaimana supaya momentum ini betul-betul kita efektifkan dan produktif, tidak hanya sekedar formalistik. Formalistik datang salam-salaman, ya bahkan agak sedih-sedih, tapi setelah itu bermusuhan lagi. Nah, saya kira ini adalah contoh yang tidak baik, dan karena itu kalau kita ingin membuka sejarah Indonesia, kan ada beberapa contoh yang telah disampaikan atau dilakukan oleh para pendiri negeri ini. Bagaimana misalkan Bung Karno dengan Pak Natsir. Di beberapa tulisan dulu itu kita baca, perdebatan jalan tetapi pertemanan juga jalan. Pertengkaran jalan tapi pertemanan juga jalan. Bahkan di dalam sejarah kita kenal, ketika Bung Karno ditahan di Sukamiskin, kelompok Pak Nasir lah yang pertama kali melakukan kunjungan.
Demikian pula juga misalkan ketika Bung Karno dibuang ke ND, kelompok-kelompok Pak Nasir lah yang datang untuk membesuk. Nah ini kan contoh teladan, boleh berbeda dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya pada masalah ideologi sekalipun perbedaan tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap jalan. Nah contoh yang kedua misalkan bagaimana Bung Karno dengan hubungannya dengan Hamka. Kita tahu ya pada saat itu juga terjadi perdebatan ideologis. Ya, terjadi perdebatan ideologis sampai puncaknya adalah pada tahun 1964 kan Hamka ditahan di penjara. Tetapi jangan lupa ketika Bung Karno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970, ternyata di situ baru terungkap bahwa sudah ada wasiat Bung Karno supaya kelak kalau meninggal yang jadi imam sholatnya adalah Hamka. Kan itu kan, ini kan luar biasa ini. Dan karena itu maka, segera setelah itu maka Hamka datang. Dan ini dilakukan. Jadi saya kira ini cukup dua contoh ini yang sejatinya menjadi uswatun hasanah di kalangan elit-elit politik hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Senang ya Sally rasanya kalau melihat politikus-politikus yang tadinya bersaing di pemilu 2024, kini di momen lebaran sudah mencair dan melakukan silaturahmi. Ya betul sekali Dewi, memang inilah yang diharapkan para masyarakat Indonesia bahwa setiap politikus tuh bisa saling menjaga silaturahmi ya Dewi, komunikasi yang baik karena memang ini demi memajukan juga bangsa Indonesia. Dan nggak mungkin juga ya kita di pemilu 2024 sudah bersaing tapi kita bersaing terus betul. gitu kan nggak apa-apa beda mungkin. pilihan tetapi kita tetap satu tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Betul sekali. Dan ada apa lagi nih Shelly soal mudik lebaran dan juga balik lebaran? Ya sebelum kita lanjutkan pastinya kita juga akan jeda dulu pemirsa. Betul. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi dengan kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Tadi kita sudah bicara sedikit ya. Iya. Soal arus balik lebaran kali ini yang memang lebih banyak gitu, lebih banyak peminatnya. Betul sekali, dan memang puncak arus balik mudik tahun 2024 ini di tanggal dari Sabtu ya Dewi, 13 April hingga 15 April 2024. Dan puncak arus balik mudik lebaran juga ini telah terjadi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya baik, di mana diprediksi sebanyak 6.000 pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera akan kembali ke Jakarta melalui terminal antar kota, antar provinsi tersebut. Satu persatu bus angkutan lebaran yang membawa para pemudik dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera Selasa pagi tampak hilir mudik tiba memasuki terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Meski terlihat raut muka kelelahan dari wajah para pemudik akibat terjebak kemacetan di jalur mudik, para pemudik terlihat tetap antusias pulang ke Jakarta dengan membawa barang bawaannya. Suti, salah satunya pemudik asal Jawa Tengah ini bersama anak dan suaminya mengaku baru saja tiba di Jakarta. Meski sejak pukul 3 Senin sore mereka sudah berangkat dari kampung halaman usai berlebaran. Suti mengaku selama dalam perjalanan mereka sempat terjebak di sejumlah titik kemacetan di jalur mudik. Hingga pagi ini baru bisa sampai di Jakarta. Dirinya memilih pulang hari ini agar bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Jawa. Dari Jawa, habis mudik ya Bu? Iya. Bu, ini kenapa baru hari ini sampai di Jakarta? Soalnya besok anak-anak udah masuk sekolah. Untuk perjalanan tadi seperti apa Bu? Alhamdulillah macet total. Macet total di titik mana aja Bu? Di Subang, kita lewatnya Pantura, nggak lewat tol. Berapa lama tuh macetnya Bu? Ya lumayan gitu.
Kalau ngitung jam kita nggak tahu Mas, dari berangkat dari sono jam 3, kita setengah 3 dari Setengah 3 apa Bu? sore. Sore. Nyampainya pagi begini. Sama siapa aja Bu pulang Bu? Satu keluarga. Satu keluarga Bu ya? Ya. Sementara itu, pihak Satuan Pelaksana Terminal Bus Kalideres sendiri pun mengatakan gelombang puncak arus balik akan terus terjadi hingga malam nanti karena banyak armada bus angkutan lebaran yang terjebak kemacetan di sejumlah ruas tol dan arteri, serta pelabuhan penyeberangan di Merak maupun Baukuni, Lampung. Baik, selamat pagi. Kondisi Terminal Kalideres saat ini cukup ramai karena yang harus balik ke Jakarta sudah mulai berdatangan kembali. Ini termasuk puncak arus balik atau gimana hari ini? Jadi memang diprediksi puncaknya hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Tetapi karena ada kemacetan di Bakauheni maupun di tol Cipali dan Cikampek, sampai saat ini masih tetap berdatangan yang dari arah balik. Untuk mengantisipasinya seperti apa Terminal Kalideres? Tetap diantisipasi untuk para pemudik yang datang malam hari maupun dini hari tetap diadakan angkutan Transjakarta yaitu Amari. Prediksi jumlah pemudik yang akan balik ke Jakarta hari ini berapa? Diperkirakan sekitar 6.000 dan 7.000 pemudik yang datang ke Jakarta. Diprediksi sebanyak 6 hingga 7.000 pemudik akan kembali ke Jakarta pada hari ini melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sementara untuk mengantisipasi terus melonjaknya jumlah pemudik pada puncak arus balik hari ini, pihak Terminal Bus Kalideres telah mempersiapkan armada bus malam hari dari belasan armada bus Transjakarta dan puluhan angkutan umum untuk melayani para pemudik. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan selain itu juga ada arus balik Lebaran 2024 di Terminal Terpadu Pulau Gebang yang sudah dipadati pemudik sejak tanggal 15 April lalu. Dan hal ini disebabkan mendekatinya akhir masa libur Lebaran 2024. Peningkatan pemudik pada arus balik Lebaran 2024 akan terus meningkat hingga 17 April 2024. Mendekati akhir masa libur Lebaran 2024, sejumlah pemudik tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Selasa 16 April 2024. Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang Anwar Mansur mengatakan, peningkatan pemudik pada arus balik Lebaran 2024 akan terus meningkat hingga 17 April mendatang. Lebih luas, Anwar menyebut pemudik yang tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini didominasi dari berbagai daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, hingga Sumatera. Baik, terima kasih Mas. Untuk puncak sendiri, kemarin untuk Terminal Terpadu Pulau Gebang ini terjadi pada H+4. H+4 kemarin ya, atau tanggal 15. Untuk dari penumpang ini sendiri tercatat ada sekitar berapa Pak? Untuk penumpangnya totalnya kemarin berjumlah 4.413 dengan jumlah bus 572. Namun demikian dari pantauan kami di lapangan terhitung mulai dari jam 00 semalam sampai dengan saat ini itu jumlah armada yang masuk Terminal Pulau Gebang busnya 406 dengan jumlah penumpang 3.392 sampai baru jam sekarang. Jadi kemungkinan untuk potensi peningkatan kemungkinan akan bertambah terus sampai nanti malam ya. Nanti malam. Ada nggak sih Pak tujuan dari yang tiba ke lokasi Terminal Pulau Gebang ini sendiri dari kota-kota favorit Pak? Baik, umumnya bus yang tiba di Pulau Gebang ini Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Sumatera. Sebagian Sumatera. Sumatera ya. Berarti puncaknya ini berarti dari kemarin H+4 hingga sekarang berarti Pak? H+4 dan kemungkinan akan bertambah terus. Lihat yang dari pantauan di lapangan, dari data yang kami peroleh di lapangan, memang ada peningkatan, cenderung peningkatan terus nih. Kemungkinan sampai besok mungkin akan bertambah terus. Mengingat kan memang liburnya kan agak diperpanjang juga ya, ada imbauan dari pemerintah karena ada kegiatan WFH ya, ada program itu. Jadi kemungkinan ada sebagian saudara-saudara kita yang masih tertahan di daerah. Kira-kira untuk total keseluruhannya dari H+4 hingga prediksi sekarang untuk meningkat sekitar ada berapa Pak? Ya kemungkinan dari lihat potensi yang ada ya kemungkinan sampai sehari 2 hari ke depan ini masih akan meningkat terus. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, tak hanya itu jumlah masyarakat yang tiba di Terminal Pulau Gebang cukup signifikan di arus balik Lebaran 2024. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya terkait pantauan arus balik Lebaran di Terminal Pulau Gebang, berikut laporan jurnalis Simpo TV, Fahrizal.
Ya baik pemirsa, memang kita pada hari ini memasuki arus balik Lebaran 2024 di mana telah dimulai sejak kemarin pada 13 April hingga 15 April dan pada tepat juga pada hari ini 16 April 2024 di mana dalam pantauan kami khususnya di tempat saya melaporkan di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur terlihat pada hari ini belum terlalu ramai di mana memang sudah terjadi penumpukan yaitu pada tanggal 13 hingga tanggal 15 April. Namun pada hari ini hanya ada beberapa pemudik saja yang telah tiba di kota Jakarta dan terlihat di belakang saya cuma hanya ada beberapa orang saja yang telah tiba dan naiki bus dan tiba kedatangan di kota Jakarta khususnya di Terminal Pulau Gebang. Dan untuk itu kami akan mewawancara salah satu penumpang tepat ada di belakang sebelah kiri saya yaitu Pak Aan. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Dari mana sebelumnya Pak? Dari Malang, Mas. Dari Malang. Iya. Ini sendiri apa bersama keluarga? Sendirian aja. Iya. Ini baru tiba dari jam berapa? Dari jam 7 keberangkatan dari Malang sampai sini jam berapa nih ya? Jam setengah 11. Oh, setengah 11. Iya. Kenapa nih lebih memilih naik bus dibanding transportasi lain untuk arus balik Lebaran 2024? Oh iya. Sebenarnya memilih bus tuh karena yang pertama ya tiket kereta itu habis semua dan pesawat pun juga nggak dapet juga, akhirnya cari-cari dapetnya bus gitu aja. Untuk harga tiket sendiri berapa Pak dari Malang menuju ke kota Jakarta ini? Nah untuk harga tiketnya ini Mas ya naik ya 2 kali lipat sepertinya. Soalnya kemarin berangkat dari sini ke Malang tuh cuma 600. Iya. Malang ke Jakarta itu 900.000. 935. Gitu. Kenaikan harga iya. sendiri. Jadi naik 2 kali lipat sepertinya. Kira-kira ada hambatan nggak sih Bang selama di perjalanan naik bus di Bang? Kalau hambatan sih yang saya rasain cuman di tol Cikampek aja. Itu macetnya parah itu. Tol Cikampek sampai Karawang. Setelah Karawang udah nggak ada macet sama sekali. Iya. Dan tiba di kota Jakarta ini lagi nunggu seseorang, nunggu keluarga atau jemputan atau bagaimana? Oh enggak, ini nunggu jemputan aja. Iya, udah sampai tinggal nunggu jemputan langsung balik ke rumah. Kerja di Jakarta ke Jakarta? Di Jakarta juga. Terima kasih banyak Bang sebelumnya. Iya, sama-sama. Nah itu dia pemirsa, memang ada beberapa pun penumpang yang lebih memiliki menaiki bus di mana juga terjadi seperti kita lihat arus balik Lebaran 2024 ini di mana tiket pesawat ataupun dari tiket transportasi laut telah habis oleh pemudik-pemudik yang melakukan arus balik Lebaran 2024. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rizal Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Nah Shelly, kalau tadi kita sudah melihat laporan dari jurnalis Info TV yakni Fahrizal, nah ini ada Korlantas Polri yang resmi menghentikan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau one way di tol Kalikangkung kilometer 414 hingga tol Cikopo Palimanan kilometer 72 pada Selasa pagi. Penghentian rekayasa lalu lintas one way tersebut lantaran arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta telah dalam kondisi normal. Jadi untuk pelaksanaan one way ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 tadi jam 8.00 kita sudah tutup ya. Untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan 2 arah. Artinya sudah menjadi arus lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka 3 lajur kontraflow ya. Sedang proses untuk memperkecil menjadi 2 lajur karena situasi arus lalu lintas dari Trans Jawa kemudian dari selatan Bandung ya ini menunjukkan angka yang melandai ya, artinya angka normal. Ini sampai saat ini dari Semarang, dari Bandung
juga menunjukkan angka yang landai. Sehingga untuk di Jakarta Cikampek kita akan hanya membuka 2 lajur, ya, 2 lajur kontraflow dari 70 sampai dengan 47. Ya, Shelly, mudik lebaran sudah berakhir dan mereka semua sekarang, para pemudik ini sudah balik ke Jabodetabek. Betul. Ya. Kalau melihat tadi sudah normal ya, tadi kata Kakor Lantas Polri, senang sekali ya. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, kayak kemarin kan ada kecelakaan dan ini mungkin sudah tidak ada. Itu berita yang sangat menyenangkan bagi kita dan masyarakat Indonesia. Dan juga sekarang one way sudah resmi ditutup ya sama Kakor Lantas tadi. Dan meski begitu Shelly, sangat disayangkan nih di momen mudik lebaran tapi malah ada masalah. Yang mana viral sebuah video menunjukkan 2 emak-emak yang merupakan penumpang kapal dari pelabuhan Bakauheni saling cekcok. Ya, keributan terjadi diduga akibat mobil milik salah satu dari mereka tergores oleh mobil lainnya yang saling bersampingan. Keributan antara 2 penumpang mobil Fortuner dan mobil Pajero di kapal pelabuhan Bakauheni Merak terjadi pada Senin siang. 2 emak-emak yang saling adu mulut itu tak terima lantaran mobilnya terpentok hingga lecet akibat saling bergesekan di dalam kapal. Keributan pun mulai mereda saat mulai banyaknya penumpang kapal yang menyaksikan pertikaian tersebut. Video itu pun menuai reaksi dan komentar netizen di media sosial yang menyayangkan terjadinya kejadian tersebut. Tim Simpo TV melaporkan. Kalau melihat ada keributan, sayang Sedih sekali ya. Dewi, karena memang yang harusnya tadinya tidak ada keributan atau marah-marah jadi tensinya jadi naik. Apalagi karena di momen marah-marah. lebaran ini kan harusnya saling memaafkan. Iya, mungkin bisa saling berkomunikasi dengan baik. Pastinya kan ada jalan keluar ya, Dewi. Betul sekali, tidak mesti hanya ribut-ribut saja ya. Betul, tadi juga ada berita soal keributan di kapal. Ini juga ada Satres Narkoba Kota Malang yang berhasil menangkap seorang kurir berinisial MS yang telah melakukan aksi peredaran ganja seberat 42 kg dari Sumatera. Dan pelaku yang menyamar sebagai pemudik asal Sidoarjo ini ditangkap petugas kepolisian di eksit tol Waru Gunung Surabaya saat momen arus balik lebaran 2024. Kita akan merilis hasil ungkapan dari Satres Narkoba Polresta Malang Kota pada hari Kamis 4 April 2024 sekira pukul 16 WIB di pintu keluar tol Waru Gunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Adapun tersangka dengan inisial MS, usia 27 tahun, dengan barang bukti 1 buah koper warna coklat tua berisi 8 bungkus besar lakban warna coklat yang ada di depan kita sekalian dengan berat total lebih kurang 42 kg beserta bungkusnya. Yang kedua, 1 unit handphone merek Oppo warna biru ada di depan kita. Pasal yang dikenakan pasal 114 ayat 2 atau 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara selama paling singkat 6 tahun ataupun denda 1 miliar dan paling banyak 10 miliar ataupun 1/3. Tersangka ini merupakan kurir narkoba, dalam hal ini berupa ganja. Sudah melakukan ini yang ketiga kali barang pengiriman, termasuk hasil ungkapan Satres Narkoba ini merupakan pengembangan dari perkara yang diungkap oleh Satres Narkoba pada bulan Maret berjumlah lebih kurang 1 kg ganja. Pada hari ini kami akan merilis 42 kg ganja yang sudah diamankan dari hasil pengembangan tersebut. Ya, yang pastinya kita mengapresiasi para kepolisian yang berhasil menangkap kurir narkoba ya, padahal ini lagi momen Lebaran 2024 terjadi hal seperti ini. Dan kita mengapresiasi Satres Narkoba Kota Malang ya khususnya. Dan di momen lebaran ini, di momen mudik yang tadinya harusnya menjadi momen yang baik, malah dijadikan kesempatan oleh kurir narkoba untuk mengirimkan paket yang tidak baik gitu. Betul, ya. itulah kita sebagai masyarakat, sebagai pemudik juga harus berhati-hati ya, karena kita tidak tahu ada hal-hal seperti ini terjadi di sekitaran kita. Benar sekali. Dan Shelly, ini masih di Menyapa Pagi, nanti kita juga akan membahas mengenai cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri yang ASN kini sudah mulai kembali bekerja. Betul, tapi Dewi, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar ya.
Pastinya tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya, menyapa pagi bersama saya Sally Sregar dan rekan saya Sri Dewi Andayani kembali menyapa Anda. Yes, betul sekali. Gimana Dewi, masih semangat gak hari ini? Oh, tentunya masih semangat dong. Betul, Usai karena lebaran. Kita sudah menikmati libur lebaran ya. Dewi sudah menikmati libur lebaran? Wah, sudah menikmati harusnya di kantor ya. Di kantor Gak menemani apa-apa, Dewi. pemirsa Pasti yang ada di kita rumah. semangat untuk mengabarkan berita-berita untuk pemirsa Simpo TV ya Dewi. Betul sekali. Dan Ya, ada tak apa hanya nih, itu, Sil? pasca cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri, seluruh aparatur sipil negara kini sudah mulai kembali bekerja. Salah satunya para ASN pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di kantor Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dan selain harus absen secara online, para ASN dan petugas PPSU juga diwajibkan mengikuti apel bersama sebelum kembali bekerja melayani masyarakat. Setelah absen secara online, ratusan petugas aparatur sipil negara dan petugas PPSU Kantor Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Selasa pagi mengikuti apel bersama di hari pertama mereka masuk bekerja. Usai melaksanakan apel, para abdi negara ini juga menggelar halal bihalal dengan sesama kolega di lingkup kerja Kantor Kelurahan Kembangan Utara. Setelah bersilaturahmi, mereka langsung bekerja di tempatnya masing-masing guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan. Lurah Kembangan Utara Haryanto mengatakan dini hari pertama masuk kerja, tercatat seluruh ASN Kelurahan Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, dinyatakan telah kembali bekerja setelah diberikan waktu cuti libur lebaran bersama. Alhamdulillah, khususnya di Kelurahan Kembangan Utara pada pagi ini di awal masuk kerja, seluruh karyawan maupun PPSU 100% full, mereka sudah cukup menikmati liburan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk absensi kita menggunakan pinjer, jadi seluruh karyawan kita pagi-pagi dimulai pukul 7 kita mulai pinjer untuk absen karyawan. Setelah itu nanti kita langsung apel bersama tadi, seperti tadi pagi kita apel bersama, kita bersilaturahmi dengan ASN dan PPSU. Mulai masuk kerja sih ngikutin aturan pemerintah. Emang sempat mudik sebelumnya, Bang? Sempat mudik ke Lampung. Enggak lah, tanggung jawab kerja aja, Bang. Diketahui pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama 3 kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional serta cuti bersama tahun 2024, di mana pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April menjadi hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2024. Namun bagi ASN yang masih melakukan mudik lebaran, pemerintah memberikan kompensasi bagi ASN untuk melakukan WFH agar tak terjebak kemacetan di arus balik lebaran. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, ini udah mulai masuk kerja ya ASN ini, dan juga di jalanan mulai macet lagi. Iya, pasti kita berikan semangat juga ya untuk para aparatur sipil negara yang sudah melakukan kerjanya kembali, karena pastinya siap melayani masyarakat Indonesia. Dan ini karena tadi kita sudah bicara soal macet gitu. Yes. Nah, ini ada berita usai libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ruas jalan di MT Haryono Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur macet parah pada Selasa pagi. Kemacetan ini membuat para pengendara roda 2 nekat hingga naik melewati trotoar tempat berjalan kaki. Beginilah kondisi arus lalu lintas di Jalan MT Haryono menuju Gatot Subroto pada Selasa pagi. Tampak kepadatan antrian kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 terjadi menuju pusat perkantoran di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat. Kemacetan terjadi pasalnya para pekerja yang mendapatkan libur panjang telah kembali bekerja.
Selain itu, di jalan tol dalam kota dari arah Halim menuju Gatot Subroto mengalami kepadatan. Sehingga di jalan arteri dari Cawang menuju Gatot Subroto, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga mengalami kepadatan hingga menerobos trotoar pejalan kaki. Sebaliknya, ruas jalan arteri Gatot Subroto dan jalan tol dalam kota menuju Halim ramai lancar. Sebelumnya, arus lalu lintas di Jakarta Timur sempat lenggang saat memasuki libur panjang kemarin, lantaran sejumlah warga pergi mudik ke kampung halamannya. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, habit ini kembali lagi ya Dewi ya, yang ternyata motor melewati jalur pejalan kaki. Iya, sangat disayangkan ya. Harusnya kan karena itu sudah wilayahnya pejalan kaki, tapi malah motor masuk untuk menghindari macet. Iya, memang ini macet menjadi perkara terus ya Dewi setiap harinya untuk para pekerja di Jakarta. Sangat disayangkan sekali, tapi nggak apa-apa ya Dewi. Tetap semangat juga untuk para pekerja yang menjalankan aktivitasnya setiap hari. Benar, dan Shelly ini kita beralih ke berita lain, yakni ada sepasang kekasih yang menderita luka berat akibat kawanan begal yang mengambil telepon genggam milik korban, dan kejadian terjadi saat kedua korban tengah melintas di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Senin malam. Ya baik pemirsa, akibat kejadian itu salah satu korban kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ahmad Adrian Firmansyah, pemuda 21 tahun ini ditemukan kritis di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di tangan dan perut saat mempertahankan aksi perampasan telepon genggam milik kekasihnya dari para pelaku begal. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10 malam ini bermula saat pasangan kekasih ini tengah melintas di kawasan Jalan Pulau Buaran, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat keduanya menepi di bahu jalan, 4 orang dengan 2 sepeda motor menghampiri korban dan merampas telepon genggam dari teman wanita korban. Diduga korban mencoba mempertahankan telepon genggamnya hingga para pelaku menyerang kedua korban dengan senjata tajam. Keduanya pun mengalami luka-luka. Teman wanita korban yang berada di lokasi kemudian meminta pertolongan kepada petugas keamanan pabrik. Kedua korban kemudian dibawa ambulans ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur dan masih menjalani perawatan intensif. Sementara itu, sepeda motor korban masih diamankan oleh petugas keamanan. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, ada juga berita mengenai kebakaran yang menimpa sebuah bangunan rumah permanen dengan 2 lantai di Jalan Gadang Terusan RT 10 RW 03 di Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Pemilik rumah mengatakan kebakaran disebabkan karena obat nyamuk bakar yang berada di kamar lantai 2 rumah. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat sekitar, asap mulai terlihat dari bangunan rumah 2 lantai tersebut pada pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Api kemudian membesar pada pukul 1:10 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah mengatakan bahwa kebakaran terjadi karena obat nyamuk bakar yang dinyalakan di kamar lantai 2 rumahnya. Akibat kejadian tersebut, bangunan rumah 2 lantai dengan luas 360 meter persegi ini ludes terbakar. Kobaran api juga melahap semua barang-barang yang berada di sekitar hingga tak tersisa. Petugas pemadam kebakaran yang datang turut menerjunkan 7 unit kendaraan pemadam api, serta mengerahkan sebanyak 35 personil. Atas peristiwa ini, pemilik rumah pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tadi ada berita juga soal kebakaran dan begal ya Dewi, sangat disayangkan sekali begal terjadi lagi dan ya kita harus berhati-hati ya Dewi di jalan karena tidak tahu nih hal-hal seperti itu sering terjadi memang ya Dewi. Jadi sangat membahayakan ya, apalagi keluar malam-malam gitu, karena kan begal suka keluar tengah malam ya, dan nggak peduli siapapun itu langsung dibegal. Iya, tadi selain begal juga ada kebakaran, ini juga menjadi perhatian khusus untuk para masyarakat agar selalu berhati-hati ya menaruh obat nyamuk. Nah, ini perkara obat nyamuk yang sekecil itu saja bisa mengakibatkan satu rumah ini ludes terbakar. Jadi mengakibatkan kerugian juga hingga ratusan juta. Sangat disayangkan ya Dewi. Betul. Tadi ada begal, ada kebakaran, tadi juga kemacetan juga ada ya Dewi ya di Jakarta. Cekcok juga ada. Iya, memang banyak sekali berita-berita yang
kita harus kabarkan juga kepada pemirsa Simpo TV. Betul sekali. Nah, sayang sekali ya Sally, perjumpaan kita harus terhenti sampai di sini. Kita balik lagi besok di Menyapa Pagi edisi Kamis ya. Iya betul, pastinya pemirsa Simpo TV selalu menonton kita ya di Menyapa Pagi di Simpo TV. Betul. Ada kata-kata mutiara nggak di Sel buat pemirsa yang ada di rumah biar semangat? Sebelum kita kasih ke pemirsa, kita harus semangat juga dong Dewi. Kita udah semangat dong. Udah semangat ya, pastinya selalu menyebarkan semangat, senyum, dan cinta kasih untuk semuanya. Betul sekali, dan saya Sri Dewi Andayani. Saya Sally Siregar, tetap menonton Menyapa Pagi di Simpo TV. Sampai jumpa.